Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Namoran, NIM 18042162. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang intervensi berfokus pada sumber daya manusia. Dalam intervensi ada beberapa teknik untuk membangkitkan perubahan yang dapat mempertimbangkan oleh agen perubahan untuk digunakan antara lain. Yang pertama, pelatihan KPKan. Yang kedua, umpan balik survei. Yang ketiga, konsultasi proses. Yang keempat, pembinaan tim. Yang kelima, pengembangan antar kelompok. Teknik ini dapat digunakan dalam mengintervensi yang berfokus pada sumber daya manusia. Teknik yang pertama yaitu pelatihan KPKan. Pelatihan KPKan merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan KPKan ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengar dalam pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Tujuan pelatihan KPKan yaitu mengenal kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, memiliki sikap positif, terbuka, transparan, dan kreatif, menyadari pentingnya memahami dan menghargai orang lain, menyadari pentingnya kerjasama dan kesadaran bahwa perusahaan adalah suatu sistem yang terintegrasi, mampu menghadapi permasalahan di lingkungan organisasi, dan mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja. Teknik yang kedua yaitu umpan balik melalui survei. Pendekatan survei umpan balik atau survei feedback approach merupakan alat yang digunakan untuk menilai perilaku anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi diri dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk mengambil keputusan. Namun, bagaimanapun kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespon survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Adapun langkah-langkah pelaksanaan survei dalam memperolehan umpan balik yaitu: yang pertama, mengenali pendapat dan memberikan pertanyaan yang relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, mengisi kuesioner dan menanyakan persepsi sikap karyawan. Kuesioner sebagai instrumen survei yang disebarluaskan oleh konsultan PO kepada semua anggota organisasi. Yang ketiga, pengelolaan data dari hasil kuesioner dan hasil diumpan balik kepada tim atau satuan kerja dalam seluruh jajaran organisasi dan telah menerima umpan balik dalam bentuk data. Kemudian setiap manajer mengadakan pertemuan dengan para bawahannya langsung untuk mendiskusikan umpan balik tersebut. Teknik yang ketiga yaitu konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses perkembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa di antara karyawan dengan atasannya langsung. Proses konsultasi ini mirip dengan latihan KPKan, namun pada latihan KPKan lebih menekankan pada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih berkurang. Teknik yang keempat yaitu pembinaan tim kerja. Dalam pembinaan tim, setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang yang dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim.
Jadi proses pembangunan tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi antara sesama anggota tim. Ada beberapa langkah dalam melakukan pembinaan tim kerja, mewujudkan tim saling bekerja sama secara efektif, yaitu yang pertama membangun kepercayaan dan saling menghormati, yang kedua menanamkan sikap saling memiliki atau sense of belonging, yang ketiga pengkajian performa tim dan umpan balik, yang keempat sebagai leader dalam organisasi harus mampu memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Teknik yang kelima yaitu pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang dapat mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah pencegah terjadi konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh misalkan unit bisnis menganggap stereotip unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Appreciative inquiry bertujuan untuk mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan performa atau kinerja. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pengembangan organisasi yang lainnya karena appreciative inquiry tidaklah menekankan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tetapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.